إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين. Sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan. Kita masih mampu melakukan salah satu di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat di masjid. Merupakan kewajiban yang Allah wajibkan bagi setiap muslim balik dan laki-laki dan berakal, sehingga kita mampu melakukan hal ini disebabkan karena Allah memberikan kepada kita nikmat. Salah satu di antara nikmatnya itu nikmat taufik untuk melakukan kebaikan. Banyak orang yang diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum diberikan nikmat taufik sehingga tak mampu datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat taufik untuk kita melakukan kebaikan, maka kita mampu menunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, mengajarkan tentang arti kehidupan, mengajarkan tentang tujuan hidup, dan mengajarkan kepada kita apa artinya hidup dan bagaimana cara kita hidup di dunia, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ulaika kal an'am bal hum adall, tidak seperti binatang yang bahkan lebih sesat daripada binatang, yang mana Allah berikan kepadanya pendengaran, Allah berikan kepadanya penglihatan, Allah berikan kepadanya hati, tapi tidak mau mempelajari, tidak mau melihat, tidak mau mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah kita akan mendengar dan mungkin menelaah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa perkara. Salah satu di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari perkara tersebut sebagaimana yang tertera dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa perkara. Salah satu di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Min ilmin la yanfa'. Yang pertama, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari hati dan jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', atau doa yang tidak pernah didengar. Wa min du'ain la yustajabu laha, atau doa yang tidak pernah diijabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari perkara yang pertama, yaitu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dengan tadi ucapan min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Maka kata para ulama, salah satu di antara tanda ilmu yang tak bermanfaat adalah
ketika kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tak menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong jika dia ahlu agama, bohong jika dia pandai dalam perkara agama dan syariat, tapi dia tidak takut kepada Allah, dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, syariat Allah yang harusnya dia kerjakan, salat berjamaah yang Allah perintahkan, salat berjamaah yang Allah Rasul dan Rasulnya perintahkan, tapi tidak didatangi, maka itulah ilmu yang tak bermanfaat. Bukan hanya dari sisi zahir ilmu tak bermanfaat, dari sisi batin pun dilihat. Ketika ilmu itu tak menjadikan akhlaknya baik kepada sesamanya, maka ilmunya belum bermanfaat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia ucapan yang baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Maka kalau akhlak itu tak menjadi baik kepada sesama manusia, maka itu juga termasuk ilmu yang tak bermanfaat. Maka kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua, entah itu ilmu dunia atau ilmu akhirah. Ilmu dunia yang tidak menjadikan kita dekat dengan Allah itu pun sama tidak bermanfaat, sekalipun manfaatnya kita lihat di dunia, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Dan ilmu akhirat yang tak menghantarkan diri kita kepada Allah, yang harusnya diberikan pahala dengan ilmu itu, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah pahala, maka itu disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak menjadikan dirinya tunduk, tidak menjadikan dirinya lemah, tidak menjadikan dirinya butuh kepada Allah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW selalu berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terhadap ilmu itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang soleh, yang disebut orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Maka pelakunya disebut soleh, yang selalu mengerjakan amal soleh, dengan ilmunya dia beramal. Maka dengan ilmu dia beramal, dan amalnya karena ilmu. Akan tetapi yang kedua, dia punya ilmu tapi dengan ilmunya dia tidak beramal, maka golongan yang kedua ini maghdubun alaih, orang yang dimurkai oleh Allah. Dia punya ilmu tapi dengan ilmunya dia tidak beramal, maka ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi, maghdubun alaih. Maka orang-orang soleh yang tadi yang pertama itu bersama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan nanti di akhirat dan di sisinya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illahu wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu nanti bersama para orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyina wasyuhada'i wassolihin, dari para nabi dan syuhada, wassiddiqina wassolihin, dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan golongan yang kedua tadi yang punya ilmu tadi tapi tidak beramal, ibaratnya orang seperti orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Dia punya ilmu, dia tahu tentang ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, maka sesungguhnya itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu tapi beramal, maka inilah orang yang disebut dhalun, orang-orang yang tersesat. Maka orang dia beramal tapi tidak berilmu, maka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dengan pekerjaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyesatkan kita. Kenapa? Karena kita mengerjakan tanpa ilmu. Maka banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menuntut ilmu, sebagaimana ucapan Allah kepada nabi kita. Nabi kita saja diperintahkan untuk menuntut ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, katakan wahai Muhammad, tambahkan aku ilmu. Kita bukan nabi, kita bukan orang soleh, justru bahkan kita lebih banyak dosanya daripada amal soleh. Masa kita tidak mau minta kepada Allah, ya Allah tambahkan aku ilmu yang bermanfaat, tambahkan aku ilmu. Dan salah satu di antara sebab kita mendapatkan ilmu yaitu dengan kita menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu di antara perkara yang Rasulullah berlindung darinya, yaitu dari ilmu yang tak bermanfaat. Semoga dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita mampu beramal, dan kita beramal dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membarengi kita nanti di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi imtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داع إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, yang mungkin ini sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, pada siang hari ini, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'udzubika min nafsin la wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Bukankah kalau hati tidak khusyuk, maka setiap ibadah yang kita kerjakan tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, dan tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya ibadah. Halawatul iman itu tergantung dari sejauh mana hati kita khusyuk dalam beribadah. Maka kita berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Bukankah sholat kalau tidak khusyuk, inginnya cepat-cepat beres, harusnya diselesaikan 4 rakaat dalam 10 menit, dia selesaikan dalam 2 menit. Harusnya sholat itu dia tenang, tapi ternyata sholat itu dia gugur-rupuh atau dia terburu-buru. Harusnya sholat itu dengan tumak ninah, tapi ternyata sholat itu diselesaikan dengan cepat. Bukankah itu disebabkan karena tidak ada kekhusyuan? Dan orang kalau sudah tidak khusyuk dalam ibadah, maka sesungguhnya tidak akan mendapatkan hasil daripada ibadah tersebut. Bukankah sholat kalau dia melakukannya dengan kekhusyuan kepada Allah, maka sholat itu kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan kotor, dari perbuatan haram, dan dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tidak mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, ketika hati tidak mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah, maka hasil daripada ibadah tersebut tidak akan didapatkan oleh kita semuanya. Maka salah satu di antara cara untuk mendapatkan kekhusyuan dalam hati kita dalam beribadah, yaitu jadikan Allah yang paling besar. Maka ketika kita sholat, kita bertakbir Allahu Akbar, kita mengatakan Allah Maha Besar. Ketika kita intiqal, pindah dari berdiri ke ruku, ruku ke berdiri, kemudian ke sujud pun kita ucapkan takbir intiqal Allahu Akbar. Itu menandakan supaya kita selalu sadar Allah itu Maha Besar. Ketika Allah dijadikan dalam hati besar, maka tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kekhusyuan. Tapi sebaliknya, jika ternyata Allah yang kita sebutkan Allahu Akbar, tapi ternyata hati kita kemana-mana, pikiran kemana-mana ketika sholat, maka jangan harap Allah akan ada dalam sholat kita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang Rasul pun berlindung daripada itu, karena menandakan jangankan kita manusia biasa, Rasul pun ternyata tidak bisa terhindar dari perkara yang demikian. Maka Nabi berdoa supaya terhindar dan terlindung dari ilmu yang tak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu beramal soleh dengan ilmu kita dan beramal dengan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita khusyuk, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan surganya Firdausil A'la, sebagaimana kita berharap juga untuk kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ihfaz biladana Allahumma ihfaz biladana Allahumma ihfaz biladana wa umaraina Allahumma ihfaz biladana wa umaraina Allahumma ij'alna minal muttaqin والصالحين اللهم اجعلنا من المتقين والصالحين اللهم اجعلنا من العالمين بالعلم اللهم اجعلنا من العالمين بالعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.